Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irma Imawati, NPM 5019183 kelas 4E PGSD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai standar proses pembelajaran kurikulum 2013 dan prinsip dan karakteristik pembelajaran berdasarkan standar proses. Nah, yang pertama yaitu A. Standar proses pembelajaran kurikulum 2013. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Angka 1 menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik menjadi aktif dalam mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya. Standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Nah, standar proses dikembangkan mengacu pada standar kompetensi lulusan dan standar isi yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta bakat minat dapat dikembangkan dengan baik sesuai dengan kemampuannya. Selanjutnya B. Prinsip dan karakteristik pembelajaran berdasarkan standar proses. Yang pertama, prinsip pembelajaran berdasarkan standar proses. Pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013 mengacu pada sejumlah prinsip-prinsip pembelajaran seperti yang tertulis dalam Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016. Berikut ini prinsip-prinsip pembelajaran yang tertulis dalam Permendikbud tersebut, yaitu yang pertama, peserta didik mencari tahu. Yang kedua, pembelajaran berbasis aneka sumber belajar. Yang ketiga, pembelajaran berbasis proses untuk penguatan pendekatan ilmiah. Yang keempat, pembelajaran berbasis kompetensi. Yang kelima, pembelajaran terpadu. Yang keenam, pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multidimensi. Yang ketujuh, pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan keterampilan aplikatif. Yang kedelapan, pembelajaran yang menjaga pada keseimbangan antara keterampilan fisikal dan keterampilan mental. Yang kesembilan, pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat. Yang kesepuluh, pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dengan memberi keteladanan. Yang kesebelas, pembelajaran yang berlangsung di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Yang ke-12, pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah peserta didik, dan di mana saja adalah kelas. Yang ke-13, pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Yang terakhir yaitu pembelajaran yang mengakomodasi perbedaan individual dan latar belakang budaya peserta didik. Selanjutnya, karakteristik pembelajaran berdasarkan standar proses. Karakteristik pembelajaran pada setiap satuan pendidikan terkait erat pada standar kompetensi lulusan dan standar isi. Standar kompetensi lulusan memberikan kerangka konseptual tentang sasaran pembelajaran yang harus dicapai. Standar isi memberikan kerangka konseptual tentang kegiatan belajar dan pembelajaran yang diturutkan dan tingkat kompetensi dan ruang lingkup materi. Sesuai dengan standar kompetensi lulusan, sasaran pembelajaran mencakup pengembangan ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang berkolaborasi untuk setiap satuan pendidikan. Nah, adapun karakteristik dari kompetensi peserta didik yaitu yang pertama, karakteristik proses pembelajaran disesuaikan dengan karakteristik kompetensi pembelajaran tematik terpadu di SD atau MI dengan tingkat perkembangan peserta didik.
Yang B yaitu karakteristik proses pembelajaran disesuaikan dengan karakteristik kompetensi pembelajaran tematik terpadu di SMP atau MTS atau SMPLB atau paket B disesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta didik. Nah, yang terakhir yaitu karakteristik proses pembelajaran di SMA atau MA, SMALB, paket C, paket ini secara keseluruhan berbasis mata pembelajaran meskipun pendekatan tematik masih dipertahankan. Itulah tadi penjelasan saya mengenai standar proses pembelajaran kurikulum 2013 dan prinsip dan karakteristik pembelajaran berdasarkan standar proses. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.